Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan dakwah dengan tema berbakti kepada orang tua. Kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seseorang. Allah telah memerintahkan dalam berbagai ayatnya di dalam Al-Quran agar kita berbakti kepada mereka. Dalam beberapa ayatnya, Allah menyebutkan perintah tersebut beriringan dengan pentauhidannya. Seakan-akan Allah berpesan kepada kita bahwa kedudukan mereka adalah yang kedua setelah kita mentauhidkannya. Setelah hak Allah terpenuhi, maka hak terbesar setelahnya adalah hak kedua orang tua kita yang wajib untuk ditunaikan, baik ketika keduanya masih hidup atau telah wafat. Bahkan, keridhaan mereka adalah penentu keridhaan Rabb kita, yaitu Allah. Rasulullah bersabda, keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Dan kedurhakaan kepada mereka adalah di antara dosa yang paling besar. Rasulullah bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian mengenai dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau bertanya sampai 3 kali. Para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara hak orang tua ketika masih hidup adalah yang pertama, orang tua berhak untuk ditaati selama perintahnya tidak dalam rangka mendurhakai atau mempersekutukan Allah. Allah berfirman, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak akan pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Quran Surat Luqman ayat 15. Kedua, orang tua berhak untuk mendapat perilaku baik dan hormat. Allah berfirman, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Ketiga, orang tua berhak untuk mendapatkan kata-kata yang lembut ketika kita berbicara kepada mereka. Berbicara dengan lembut merupakan kesempurnaan bakti kepada kedua orang tua dan merendahkan diri di hadapan mereka. Allah berfirman, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Al-Isra ayat 23. Oleh karena itu berbicaralah kepada mereka berdua dengan ucapan yang lemah lembut dan baik hati serta dengan lafaz yang bagus. Keempat, orang tua berhak untuk mendapat harta dari kita. Seseorang laki-laki pernah menemui Nabi dan berkata, ayahku ingin mengambil hartaku. Maka Nabi bersabda kepadanya, kamu dan hartamu milik ayahmu. Oleh sebab itu, hendaknya seseorang tidak bersikap bakhil atau kikir terhadap orang yang menyebabkan keberadaan dirinya, memeliharanya ketika kecil dan lemah, serta telah berbuat baik kepadanya, yaitu orang tuanya. Kelima, orang tua berhak dimintai izin. Wajib bagi kita untuk meminta izin mereka sebelum berpergian. Seseorang laki-laki berhijrah dari negeri Yaman, kemudian Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu masih mempunyai kerabat di Yaman? Laki-laki menjawab, masih, yaitu kedua orang tuaku. Rasulullah kembali bertanya, apakah mereka berdua mengizinkanmu hijrah ke Madinah? Laki-laki itu menjawab, tidak. Lantas Nabi bersabda, kembalilah kamu kepada mereka dan mintalah izin dari mereka. Jika mereka mengizinkan, maka kamu boleh ikut berjihad. Namun jika tidak, maka berbaktilah kepada keduanya. Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah dan berkata, aku datang membaiatmu untuk berhijrah dan ku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan mereka menangisi kepergianku. Maka Nabi bersabda, pulanglah dan buatlah mereka tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Keenam, tidak mencela orang tua atau tidak menyebabkan mereka dicela orang lain. Mencela orang tua dan menyebabkan mereka dicela oleh orang lain termasuk salah satu dosa besar. Rasulullah bersabda, termasuk dosa besar adalah seseorang mencela orang tuanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ada orang yang mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ada. Ia mencela ayah dan orang lain, kemudian orang itu membalas mencela orang tuanya. Ia mencela ibu orang lain, lalu orang itu membalas mengkelabuinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang tua setelah wafat, di antara hak orang tua setelah mereka meninggal adalah yang pertama, mensolati mereka. Maksud mensolati di sini adalah tidak semata mensolati jenazah, tetapi lebih dari itu, yaitu mendoakan keduanya. Karena sholat juga bermakna doa. Kedua, menunaikan janji dan wasiat mereka dan melanjutkan kebiasaan baiknya. Ketiga, memuliakan teman mereka di masa hidupnya. Keempat, menyambung tali silaturahim dengan kerabat mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita mampu berbakti kepada orang tua saat mereka masih hidup ataupun saat mereka setelah meninggal dunia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.